Halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi. Selamat datang di tutorial Java untuk pemula yang ke-21. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu keyword lagi yang ada di dalam Java. Kalau kalau di video yang sebelumnya kita udah coba buat belajar tentang this, dan sekarang kita akan belajar tentang yang namanya static. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah bertanya-tanya, apa sih bedanya public void gini, public void, voice lagi. Public void dengan public static void. Nah, jadi mungkin di tutorial sebelumnya juga teman-teman udah nyoba buat memanggil kayak gini. Kita buat inisialisasi dari sebuah kelas, kelas Apple misalnya dipanggil sebagai Apple. Kemudian gini. Jadi misalnya kita mau memanggil si apa namanya si metode A nih ya, si metode A. Jadi kita harus buat Apple gitu. Kita buat objek dari si Apple dinamakan sebagai Apple. Kemudian kita panggil objeknya dan kita panggil si A itu. Nah, gitu kan. Nah, kalau dengan static sebenarnya perbedaannya cukup simpel. Perbedaan mendasarnya adalah kalau yang menggunakan static dia nggak perlu disebutin, nggak usah buat objek lagi. Jadi kan kalau kita panggil metode A nih misalnya, kita buat uh, apple.a gitu ya, nggak akan bisa kan. Nah tapi kalau B dia bisa, tuh lihat. Gak percaya atau pengen bukti lagi kenapa bisa berjalan? Oke, saya coba. Kita buat ini, tampilkan aja ya yang sederhana ya. So, kemudian tekan tab, system.out.println. Saya method non statis. Untuk yang belum tonton video saya sebelumnya, jadi shout di sini itu cara cepat untuk mengetikkan sistem out.println. Jadi cukup ketik shout, kemudian tekan tombol tab. Hapus dulu. Shout tab. Nah, gitu. Nah, kemudian misalnya di sini saya metode static, dan ayo coba kita jalankan. Dan ya di sini keluar saya metode static itu karena kita panggil B. Coba kita panggil A. Tuh, error. Kenapa? Karena dia bukan static. Jadi, fungsi static sebenarnya adalah agar kita bisa menggunakan sebuah metode yang ada di kelas lain tanpa tanpa membuat objek dari kelas tersebut gitu. Jadi, kalau misalnya kita ingin memanggil metode yang statis ini, kita nggak perlu ribet-ribet buat kayak gini, buat objeknya dulu. Apple dot apple apple gitu ya. Gini, nggak perlu repot-repot begini, nggak harus gini. Tuh, jadi gitu. Kalau ini dipasang di sini bisa. Tapi dengan statik juga kita masih bisa panggil lewat ini ya, lewat instansiasi ya. Nih instansiasi itu ini proses pembuatan objek. Kita tetap bisa panggil fungsi B kok di sini gitu. Coba kita jalankan atau bisa tekan F6 aja buat teman-teman. Dan ya dulunya muncul. Dan gimana kalau pakai parameter, dan bisa kok pakai parameter. Misalnya saya tambahin nama aja ya di sini ya. String nama. Kemudian kau tambahin input scanner, input new scanner. Oh my god. Input system.in, dan kemudian input dot next line akan dibaca sebagai nama gitu ya. Dan di sini kita tulis nama. Dan coba kita jalankan dulu. Apa?
Nah, untuk maju mundurin ini bisa tekan shift tab aja tuh. Jadi dia barisnya mundur. Oke, udah ya. Dan coba sekarang kita jalanin. Kita jalankan. Oh ya, disuruh input dulu. Nama saya Wildan dan kemudian tekan enter. Nah, nama saya method static. Oh, saya lupa tambah spasi di sini. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya static adalah supaya dia bisa dipanggil di objek lain tanpa harus membuat instansiasi objek nih kayak gini nih. Ini kan ribet. Jadi ya, ngerti lah. Oke, mungkin untuk video tutorial kali ini segitu aja. Maaf baru sempat lagi kemarin saya kena musibah. Apa musibahnya? Jadi pas saya lagi bikin video dan editing, ada aja gangguannya. Sekalinya nggak ada gangguan, tiba-tiba pas saya ngedit malah si editornya force close dan belum di save. Oke, jadi video untuk kali ini itu aja. Kalau ada pertanyaan sok aja mangga di komen dan jangan lupa like kalau menurut kalian videonya bagus. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe buat yang belum subscribe, dan kalau bisa di-share mangga silahkan di-share ke teman-temannya yang pengen belajar Java juga. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya.